warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam walladzi akhrajana min adh-dhulumati ila an-nur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilakukan yang berbahagia. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat iman, nikmat Islam, kita masih dikuatkan oleh Allah untuk berkumpul di dalam majelis yang mulia ini. Dan salah satu nikmat yang tidak terhingga yaitu nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bisa dikatakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selaku umat Islam. Di mana di dalam bulan Ramadan itu Allah memberi banyak atau dilipat gandakan semua amal kebaikan manusia, dari ibadah sholat sunnah pahalanya sama seperti sholat fardu, dan sholat fardu dilipat gandakan. Maka seharusnya kita sebagai umat Islam jika bertemu dengan Ramadan atau bahkan akan bertemu dengan bulan Ramadan merasa senang, jangan sampai merasa sedih, jangan sampai bertemu bulan Ramadan kita berbahagia karena akan mendapatkan banyak bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan di bulan Ramadan. Sampai kita malah bersedih, malah usaha untuk puasa lagi karena lapar haus dari pagi, terbit matahari sampai dengan gelap matahari, kayaknya susah. Jangan sampai seperti itu. Itu merupakan adab yang tidak baik. Mau Allah memberi banyak keutamaan kepada kita, memberi bonus banyak kepada kita, kita tidak senang. Harusnya sebagai hamba yang baik, kita harus mengadab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Merasa senang itu pun sudah mulai nilai plus ini, nilai kalau dapat pahala yang luar biasa. Apalagi kalau ditambah dengan amalan-amalan yang menghidupkan bulan Ramadan. Dengan kita puasa saja, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ketika kita berpuasa di Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang telah. Ada juga hadis yang mengatakan kalau Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, artinya menghidupkan apa? Ketika bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba membaca Al-Quran, memperbanyak sholat. Ramadan kita akan dengan sholat tarawih. Ketika kita menghidupkan bulan Ramadan dengan hal seperti itu, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, ada setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, ada ketika kita berpuasa. Ini saya sebutkan tiga, ya, ada berpuasa.
ketika kita berpuasa, maka sangat dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Sahurnya di akhir, jangan sampai sahurnya terlalu awal. Ibarat perjalanan dari Salatiga ke Jakarta, diisi dari Salatiga belum sampai Jakarta sudah habis. Dari Salatiga bisa Jakarta sudah habis, mungkin tidak sampai karena jaraknya terlalu jauh, dan berarti akan diisi di tengah jalan. Begitu juga dengan puasa. Maka ketika kita tidak berpuasa, maka dianjurkan untuk sahur di akhir waktu. Kira-kira berapa lama waktunya untuk sahur ini dari waktu subuh? Kira-kira berapa? Dalam hadis itu disebutkan sekitar 50 ayat Al-Quran. Jadi jaraknya untuk sahur dan subuh itu sekitar 50 ayat Al-Quran. Kalau 50 itu kira-kira berapa halaman? Orang punya sekitar tidak sampai ya setengah juz, sekitar setengah juz. Setengah juz itu berapa? 15 kan? 15 sampai 20. Sahur itu lebih baik di akhir. Tapi apakah boleh di awal? Boleh, tetapi alhamdulillahnya kita sahur di akhir waktu agar tenaganya itu kuat, ya. Bensinnya itu sudah sesuai dengan jarak tempuhnya, tidak terlalu jauh. Kalau sama kita sahur jam 12, nanti paling sudah habis bensinnya. Kita lebih baik sahur di akhir waktu. Jangan sampai karena aku males, akhirnya kita sahurnya puasa, ya. Terus kemudian ketika di akhir sahur kita tidak bangun, nah itu tidak baik. Walaupun hanya sekedar air berbagi kurma, usaha tetap sahur. Karena di dalam sahur itu ada apa? Dan kalau kan dalam sahur jangan sampai kita tidak mengambil waktu itu, karena itu adalah fokus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dari Allah. Maksud kita dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mau, tidak kita ambil. Harusnya kita dengan senang hati mengambil pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahur itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian sebaliknya, ketika berbuka harus disegerakan. Walaupun kuat, saya nggak masih kuat, nanti aja tak sanggup, tak sholat maghrib dulu, atau tak sholat isya dulu sampai tarawih, malah itu sesuatu yang tidak baik. Ketika sudah masuk buka, maka usahakan segera berbuka. Harus dibatalkan dulu puasanya. Harus dibatalkan. Tidak baik. Kalau kita yang memutus, atau bahkan misalkan saya sempat tak sambung puasa lagi sampai besok, Allah maha bahkan itu dari Allah mengharapkan puasa misal. Puasa misal itu puasa yang terus tidak makan apa-apa. Nah, itu menyiksa diri sendiri, zalim terhadap diri sendiri. Walaupun kuat, tapi dalam syariat Islam tidak ada yang mengasawi puasa yang terus. Maka ketika masuk waktu berbuka, maka
harus segera Jangan cuma di sini. hadis riwayat Bukhari Muslim. La yazal nasu bi khairin ma'ad jamu al-afri. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengerjakan waktu berbulan. Ini hadis Rasulullah SAW mengingatkan untuk peningkatan jangan sampai kita menyelisih Rasul. Apapun yang dikatakan Rasulullah, maka kita berusaha untuk mengikuti beliau. Apalagi kita belajar posnya masih kuat sampai jam 12 malam. Baru mulai Karena dia sendiri jelas ini cuma baru nyatu kaca ini tuh kamera di dalam hadis diriwayatkan oleh Malik Rasulullah SAW biasanya berbuka langsung terutama itu kurma sama bukan yang sebelum kemudian sholat tadi beliau berbuka dengan kurma. Jika tidak ada untuk kurma, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Tetapi dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk maka sebenarnya berbuka itu adalah dengan apa tadi? Kurma kita di Indonesia misalkan tidak setiap rumah, kira-kira apa yang kita maksud? iya Bisa diganti dengan minuman yang manis, dengan sesuatu yang manis. Tapi jangan berlebihan, jangan berlebihan. Karena dengan sesuatu yang manis itu tenaga kita cepat pulih. Mengisi tenaga yang seharian tidak diisi. Jika dengan seteguk air beberapa teguk air, tapi insya Allah itu makan kita. Minum beberapa air, kemudian jangan langsung di fullkan isi perutnya. Langsung semua yang ada di masjid dimakan semua. Sehingga ketika selesai makan akan merasa berat, bahkan malas untuk sholat. Perutnya sakit. Boleh, ya, bukan diharapkan boleh, tetapi tidak boleh ketika bukan secukupnya. Allah makan dulu nggak masalah, tapi jangan berlebih, secukupnya saja. Karena jangan sampai kita seharian tidak makan menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, menahan makan, menahan lapar, menahan haus. Kemudian setelah berbuka langsung apapun makan, itu tidak ada. Jangan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga di adalah menjaga lisan untuk berkata yang tidak baik. Contohnya apa? Contoh berkata yang tidak kata-kata yang misalkan bahwa binatang tertentu tidak hanya. Bahkan ketika membicarakan kejelekan saudara kita, ada suatu yang tidak wibat, gunjing, rasani, itu hal yang tidak perumpamaan orang yang membicarakan kejelekan saudaranya bersama muslim seperti apa? Ya,
Sepuluh makan bangkai saudaranya bisa. Jangan sampai kita apalagi dalam puasa. Ketika kita memuji saudara kita, maka secara perlahan pahala-pahala puasa itu digerogoti oleh pujian tadi, perbuatan yang tidak baik. Saya imani kalau kita sudah lapar dalam sebagian, tetapi ternyata nilainya tidak ada nilainya. Karena sudah membuat saudara kita nggak nyaman, rasanya ibadah. Misalnya, kalau misalnya omongan antara dua orang ini didengar oleh orang yang diomongkan, kemudian orang yang diomongkan ini merasa tidak nyaman, maka itu sudah dinyatakan. Tetapi kalau misalkan kita tidak suatu hal yang baik dengan tujuan untuk misalkan motivasi kita yang misalkan bisa singa itu kalau kita bagus cara melakukannya seperti ini untuk dia lebih pelajaran, maka itu tidak besar. Tetapi kalau kita sesuatu yang tidak baik, maka itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap saudara kita. Bahkan pahala-pahala kebaikan orang yang memuji itu akan dialihkan kepada orang yang mau maka kita harus paham hal-hal yang membuat pahala-pahala puasa kita. Secara zahir kita puasa itu 30 hari, 1 bulan penuh puasa pada Ramadan. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga hal-hal yang merusak pahala puasa, maka akan menyesal. Ketika Allah tunjukkan ternyata nilainya tidak ada apa-apa. Karena pahala puasa kita sudah digerogoti oleh perbuatan jelek. Salah satunya adalah dari apa tadi? Bukti atau kalau kita sendiri bahwa kehidupan sengaja kehidupan pasti tidak nyaman, pasti merasa sakit hati kalau kejelekan kita dibicarakan oleh saudara kita. Maka apalagi kalau kita sudah berpuasa, kita sudah lapar, sudah berusaha untuk menjaga hal yang tidak baik, ini masuk diibadah oleh temannya. Karena jengkel, menjaga dan merasa nyaman. Maka kita harus menghindari hal yang demikian. Termasuk anak-anak kotor, tidak ada musik anak-anak kotor. Anak-anak kotor tentunya memanggil teman dengan melakukan namanya atau hanya julukan yang tidak baik. Misalkan buta, atau misalnya dengan sebutan yang kecil. Baik ya? Kancil itu memang binatang. Tetapi ketika kita memanggil itu pada teman kita, itu sangat tidak baik. Nah, ibaratnya ketika kata-kata itu dilempar ke lautan, maka lautan itu akan menjadi keruh, kotor, gara-gara sangat disayangkan kita puasa dan